Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Rika Ramawati. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang salah satu alat analisis strategi yang sangat penting dalam manajemen strategi, yaitu FRIO Framework. Kita juga akan membedah penerapannya pada perusahaan vital di Indonesia, yaitu PT PLN Persero. Yuk, simak sampai habis. Tapi, sebelum masuk ke studi kasus PT PLN, kita harus pahami dulu apa itu FRIO Framework. FRIO Framework adalah alat analisis strategis yang digunakan untuk menilai sumber daya dan kapabilitas internal perusahaan dalam kaitannya dengan keunggulan kompetitif. Kerangka ini pertama kali diperkenalkan oleh J. Barney pada tahun 1991 sebagai kritik terhadap model keunggulan kompetitif tradisional yang hanya berfokus pada faktor eksternal. Barney menekankan bahwa sumber daya internal perusahaan adalah kunci utama untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. FRIO sendiri merupakan akronim dari 4 pilar utama, yaitu value atau nilai, kemudian rarity atau kelangkaan, kemudian imitability atau sulit ditiru, dan organization atau pengorganisasian. Kita bahas yang pertama, yaitu value atau nilai. Apakah sumber daya atau kapabilitas tersebut memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang atau menetralisir ancaman? Sumber daya bernilai akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau menciptakan diferensiasi yang dihargai oleh pelanggan. Kedua, rarity atau kelangkaan. Apakah sumber daya atau kapabilitas tersebut langka atau hanya dimiliki oleh sedikit perusahaan? Jika langka, perusahaan bisa mendapatkan keunggulan kompetitif sementara. Ketiga, imitability atau sulit ditiru. Seberapa sulit atau mahal bagi pesaing untuk meniru atau menggantikan sumber daya tersebut. Keempat, organization atau pengorganisasian. Apakah perusahaan sudah terorganisir dengan baik untuk memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal? Ini mencakup struktur organisasi, sistem, proses, dan budaya yang mendukung pemanfaatan sumber daya secara maksimal. Sebelum ke analisis FRIO pada PT PLN Persero, kita harus tahu dulu bahwa PT PLN merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang ketenaga listrikan, bertanggung jawab atas pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga pelayanan pelanggan di seluruh Indonesia. PLN merupakan tulang punggung infrastruktur dan ekonomi nasional dengan jaringan listrik yang menjangkau dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu pilar FRIO pada PT PLN secara detail. Pertama, value atau nilai PT PLN, yaitu infrastruktur listrik nasional. PLN memiliki jaringan pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik terbesar di Indonesia. Tanpa listrik, aktivitas masyarakat, bisnis, dan industri akan lumpuh. Kedua, peran sosial dan ekonomi. PLN bukan hanya penyedia listrik, tetapi juga penopang pembangunan nasional mulai dari desa hingga kota besar. Nilai tambah juga muncul dari program elektrifikasi desa, energi baru terbarukan, dan digitalisasi layanan pelanggan. Kedua, rarity atau kelangkaan PT PLN, yaitu monopoli distribusi listrik. PLN adalah satu-satunya perusahaan yang memiliki izin distribusi listrik skala nasional. Tidak ada perusahaan lain yang mampu menyaingi skala, cakupan, dan jaringan PLN di Indonesia. Kedua, aset dan jaringan. Infrastruktur dan aset yang dimiliki PLN seperti pembangkit listrik, gardu induk, dan jaringan transmisi sangat sulit dimiliki oleh pesaing karena investasi dan regulasi yang ketat. Ketiga, imitability PT PLN, yaitu investasi besar dan waktu panjang. Membangun sistem kelistrikan seperti PLN membutuhkan investasi triliunan rupiah dan waktu puluhan tahun. Hal ini membuat infrastruktur PLN sangat sulit ditiru oleh perusahaan lain. Kedua, kompleksitas sosial dan sejarah. PLN telah membangun jaringan dan kepercayaan dengan pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri selama puluhan tahun. Hubungan sosial, budaya kerja, dan pengalaman historis ini tidak mudah diduplikasi pesaing. Ketiga, regulasi dan perlindungan pemerintah. Sebagai BUMN, PLN juga mendapatkan perlindungan regulasi yang memperkuat posisinya di pasar.
Keempat, organization atau pengorganisasian PT PLN, yaitu struktur dan sistem manajemen. PLN memiliki struktur organisasi yang luas, sistem manajemen terintegrasi, serta proses operasional yang mendukung pengelolaan sumber daya secara efektif. Kedua, transformasi digital dan inovasi. PLN terus berinovasi melalui digitalisasi layanan, smart grid, serta pengembangan energi terbarukan. Hal ini menunjukkan kemampuan organisasi untuk menangkap nilai dari sumber daya yang dimiliki. Dan ketiga adalah tantangan. Meski demikian, PLN tetap menghadapi tantangan dalam hal birokrasi, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan teknologi serta kebutuhan pelanggan. Kesimpulan dari analisis tadi, PT PLN memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan atau Sustainable Competitive Advantage, artinya PLN memiliki posisi yang sangat kuat dan sulit digantikan dalam jangka panjang. Nah, itu dia pembahasan singkat tentang FRIO Framework dan penerapannya pada PT PLN. Semoga video ini membantu kamu memahami bagaimana perusahaan menganalisis kekuatan internalnya untuk bersaing di pasar. Dan jangan lupa subscribe, like, dan aktifin lonceng notifikasinya untuk video selanjutnya.